channel YouTube Mas dan Ember. Sahabat Nabi yang tak sengaja melihat wanita telanjang. Salabah bin Abdurrahman merupakan sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Di usianya yang masih kecil, Salabah bin Abdurrahman sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW, ia memilih di masjid yang menjurus kepada pintu rumah Rasulullah. Alasannya bikin pilu ketika Rasulullah SAW keluar. Ia ingin menjadi orang pertama yang melihatnya. Salabah bin Abdurrahman adalah anak kecil yang sering diperintah untuk menyelesaikan hajat rumah tangga Rasulullah. Kegesitan Salabah bin Abdurrahman dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW disebabkan karena kerinduannya pada sang Nabi. Ketika ia diperintah oleh Rasulullah, sahabat Nabi ini ingin segera menyelesaikannya dan kembali melihat wajah Rasulullah. Suatu ketika Salabah bin Abdurrahman diperintah oleh Rasulullah SAW ke ujung kota Madinah untuk menyelesaikan satu hajatnya. Pergilah Salabah bin Abdurrahman, namun perjalanan itu membuatnya tak sengaja melihat yang haram. Itu terjadi ketika dia melewati ganggang kota Madinah. Salabah bin Abdurrahman melihat satu rumah yang pintunya terbuka karena terterpa oleh angin. Ketika pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain. Angin turut menerpa kain tersebut. Sedangkan di balik kain tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Tak sengaja Salabah bin Abdurrahman melihat sekali wanita tersebut. Lantas ia mengucap istighfar dan menutup matanya. Kejadian tersebut membuat ia takut kembali kepada Rasulullah. Ia menangis dan tidak berani pulang. Sungguh aku malu kepada Allah dan Rasulullah. Aku jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang aku sering diutus oleh Nabi Muhammad. Aku dipercaya oleh Nabi Muhammad. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasulullah. Aku takut. Setelah ini ada ayat yang turun, lalu menceritakan tentang aku, kata Salabah bin Abdurrahman. Salabah bin Abdurrahman memilih untuk melanjutkan perjalanannya mengikuti arah langkah kakinya. Tak ada tujuan yang pasti. Dia melanjutkan perjalanan ini karena takut dengan Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah SAW menunggu. Salabah bin Abdurrahman ditunggu pada waktu salat pertama tidak datang, salat kedua tidak datang, hingga 3 hari kemudian tidak datang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Nabi yang lain, mana Salabah bin Abdurrahman? Tanya Nabi, ya Rasulullah SAW, kami tidak melihat selama ini. Jawab salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memerintah Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari Salabah bin Abdurrahman di sekitar kota Madinah. Sayyidina Umar dan Salman melaksanakan perintah Nabi bersama sahabat yang lainnya. Namun, pencarian di kota Madinah hasilnya nihil. Berdasarkan isyarat wahyunya, Rasulullah SAW meminta Sayyidina Umar dan Salman ke bukit antara kota Makkah dan Madinah. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi serta diikuti beberapa sahabat Nabi ke tempat yang diperintah Rasulullah. Sesampainya di bukit tersebut, rombongan pencarian Salabah bin Abdurrahman tidak melihat satu orang pun. Kemudian mereka melihat rombongan kambing beserta penggembalanya. Awalnya mengira jika penggembala itu adalah Salabah bin Abdurrahman. Namun ketika didekati, ternyata bukan Salabah bin Abdurrahman. Sayyidina Umar bertanya kepada penggembala, wahai penggembala kambing, aku mau tanya kepadamu, apakah di sini ada anak muda, tingginya segini menjelaskan siri-serinya? Dan orangnya kalau jalan cepat, tanyanya. Tidak, di sini tidak ada orang yang seperti kau ceritakan. Hanya aku melihat setiap sore
Ada orang datang ke sini, tapi bukan priang orangnya. Dia hanya menderaikan air mata. Memang orangnya kurus, seperti yang kau ceritakan. Bahkan lebih kurus lagi. Kalau jalan memang cepat, tapi tidak riang, orangnya menangis, ujar penggembala itu. Awalnya ragu dengan sosok yang diceritakan oleh penggembala itu. Sebab Salabah bin Abdurrahman adalah orang yang riang. Tapi kenapa dia suka menangis? Baik, aku akan menunggu anak tersebut. Barangkali dia yang kucari, kata Sayyidina Umar. Penggembala itu mengatakan, kalau kau menunggu di sini, dia tidak akan turun, sebab dia di atas bukit itu. Kalau engkau tangguh di sini, dia tidak akan turun, karena dia takut dengan manusia. Dia turun ke sini hanya ada aku. Dia turun. Kemudian aku beri segelas susu. Kemudian naik ke atas, kata penggembala. Penggembala kambing itu kemudian meminta rombongan Sayyidina Umar untuk bersembunyi di balik bebatuan. Menjelang maghrib, sosok anak muda yang dicari akhirnya turun dari atas bukit. Setelah turun, anak muda tersebut mendekati penggembala kambing dan diberi segelas susu dan meminumnya. Saat hendak naik kembali ke atas bukit, rombongan Sayyidina Umar mengejarnya. "Hei Salabah bin Abdurrahman," sahut Sayyidina Umar. "Siapa engkau? Kenapa ada di sini?" tanya Salabah bin Abdurrahman heran. "Aku Umar bin Khattab," jawabnya. "Umar, kenapa kau di sini? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Salabah telah melakukan dosa besar?" tanya Salabah. Namun Sayyidina Umar tidak mengerti apa yang dimaksud Salabah bin Abdurrahman. Ia bercerita hanya diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari Salabah bin Abdurrahman. "Tidak, aku malu dengan Rasulullah," kata anak muda itu ketika diajak pulang. Kemudian Salabah bin Abdurrahman lari, namun berhasil dikejar oleh Sayyidina Umar dan Salman. Anak muda itu pun pulang ke Madinah dalam keadaan sakit. Sampai di rumah, Salabah bin Abdurrahman semakin parah sakitnya. Oleh Sayyidina Umar, tidak langsung dibawa ke Rasulullah, tapi diantar ke ibundanya. Setelah diantar ke ibundanya, Sayyidina Umar menghadap ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, Salabah bin Abdurrahman sudah kami dapatkan," kata Umar. "Di mana dia sekarang?" tanya Rasulullah. "Ada di rumah ibundanya." "Dia sakit ya Rasulullah. Apa perlu kami bawa ke sini ya Rasulullah?" tanya Sayyidina Umar lagi. "Tidak, aku yang akan ke sana," jawab Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Salabah bin Abdurrahman. Sesampainya di rumah anak muda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap salam dan menaruh kepala Salabah bin Abdurrahman di pangkuannya. "Ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci. Sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci, ya Rasulullah," tutur anak muda itu. Beberapa kali kepala Salabah bin Abdurrahman naik dan turun. Timbullah pertanyaan dari sang Nabi. "Ya Salabah, ada apa dengan engkau?" tanya. Anak muda itu lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Ya Rasulullah, sungguh aku malu dengan Allah dan denganmu ya Rasulullah. Aku tidak pantas mengaku dekat denganmu ya Rasulullah. Dan tidak pantas kepala ini ada di pangkuanmu, karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah." Ia menceritakan bahwa saat perjalanannya menjalankan perintah sang Nabi ke ujung Madinah, ia tidak sengaja melihat wanita di kamar mandi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kau inginkan Salabah?" "Aku ingin Allah mengampuniku. Aku ingin kau ridho kepadaku ya Rasulullah," ujarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah telah mengampuni Salabah dan ia pun telah ridho. Tak lama kemudian, Salabah bin Abdurrahman merasakan di antara kulit dan badannya seperti ada semut yang merayap. Kata Rasulullah, itu artinya ajal Salabah bin Abdurrahman sudah dekat. Sebentar lagi kau akan meninggalkan dunia ini, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salabah bin Abdurrahman dituntun oleh Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut memandikan, mengafani, menyalati, hingga mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Saat di perjalanan menuju ke pemakaman Salabah bin Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman berada di kanan kiri Rasulullah. Abu Bakar melihat Rasulullah SAW bergolen dengan ujung jemari kakinya dan mempertanyakannya kepada sang Nabi. Demi Allah, aku telah melihat malaikat turun mengiringi jenazah Salabah bin Abdurrahman sampai aku tidak punya tempat untuk berjalan. Mengiringi jenazah Salabah bin Abdurrahman. Kata Rasulullah SAW, itulah kisah dari sahabat Nabi bernama Salabah bin Abdurrahman yang tidak sengaja melihat wanita telanjang hingga membuatnya takut kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga berujung sakit dan meninggal. Tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang dipetik oleh umat Islam saat ini. Subscribe, like, share, dan komen